Ayo, sudah adzan anak-anak, silakan ambil wudhu, terus kita sholat ya. Oke pak. Sudah pak, kalau gimana barang tak ramai sih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah wudhu? Belum pak. Bola mana adikmu? Nanti masih main dulu. Walah, kita nanti habis wudhu panggil ya adiknya ya. Ya. Coba tunggu di ruang sholat. Hayya 'alas shalah. Woi, cepetan wudhu. Oke sih ibu bapak. Iki lo turun rampung saat ini sih. Ayo lah. Udah, aku sholat. Wah, yo. Oh. Hayya 'alal falah. Buan, udah ditungguin bapak. Ya, bentar ini mau wudhu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo, Nak Faruk, silakan Muhammad. Gak mau ah, suruh Mas Salim aja. Ya sudah, Mas Ilham, silakan Muhammad. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. 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 Nak Faruk mau kemana? Mau mancing bentar. Duduk dulu. Ayo sini nak, masuk dulu. Matiin dulu HP-nya. Ora, bentar. Kamu nih gimana? Setelah sholat kok langsung kan bapak sudah mengajarkan anak-anak semua kalau setelah sholat itu istighfar dulu, terus zikir dan berdoa karena setelah sholat ini diantara salah satu waktunya mustajabah doa. Doa itu akan cepat terkabulkan ketika setelah sholat maghrib seperti ini. Tadi Nak Faruk sudah istighfar belum? Belum, Pak. Nah, kayak Mas Ilhan ini tadi sudah istighfar, gitu ya. Jangan sampai kamu itu terlena dengan game. Jangan sampai dengan kecanggihan teknologi saat ini kamu menjadi budak teknologi. Harusnya kamu sebagai anak ayah yang paling hebat mampu menguasai teknologi sehingga di kemudian hari kamu mampu memberdayakan diri kamu dengan kecanggihan teknologi. Baik anak-anak, pada kesempatan pembelajaran pagi hari ini insya Allah kita akan masuk pelajaran mafudhah, yaitu tentang manjada wajada. Jadi manjada wajada itu ialah artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka mendapatlah ia. Oke, sekarang Bapak contoh dulu ya. Manjada wajada. Nanti kalian tirukan bersama-sama. Manjada wajada. Mas Harun, coba diperhatikan dulu, diperhatikan pembelajarannya biar nanti gampang masuknya. Coba. Saya nggak bisa Pak. Daripada saya bingung-bingung di sini, saya mending keluar Pak. Mas Harun, diperhatikan dulu. Nggak mau Pak. Mas Harun, masuk dulu. Nggak mau Pak. Nggak mau. Mas Harun, masuk dulu. Bentar lagi selesai. Astagfirullahaladzim. Mas Alif, kesehariannya Mas Faruk itu apa sih di rumah? Kok tadi pas pelajaran kok bisa sampai seperti itu? Biasanya kalau di rumah main game sih Pak, tapi dia kalau main game ya sampai marah-marah gitu. Dia sering banget main game begitu Pak. Kalau kesehariannya ayah ngapain aja di rumah? Kalau ayah jarang interaksi sih Pak, karena kalau sampai rumah itu langsung lanjutin kerjaannya gitu Pak. Jadi ketika Mas Faruk main HP sampai 15an ditegur gak sama ayah? Nggak pernah ditegur sih Pak.
Ya sudah kalau gitu ya. Makasih ya Mas. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, betul, saya ayah dari Ananda Faruk. Oh, J, terus? Baik, baik. J, ini saya masih di kantor. Nanti setelah ini saya ke sekolahan, J. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lagi nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak, kami dari pihak sekolah memanggil Bapak karena belakangan ini Mas Faruk seringkali ketika pelajaran jarang memperhatikan dan ketika ditegur malah pergi dari kelas. Mungkin Bapak ada solusinya gimana supaya pihak sekolah juga bisa memahami keadaan Mas Faruk kali ini. Baik. Sebelumnya saya sebagai ayahnya Ananda Faruk mau minta maaf kepada pihak sekolah karena perlakuannya yang mungkin kurang berkenan dari pihak guru. Sebetulnya di rumah juga sudah berusaha saya sampaikan terkait bagaimana ada bersama guru, belajar yang baik itu seperti apa. Namun memang mungkin sekali lagi mohon maaf, keteledoran saya sebagai seorang ayah kurang bisa fokus kepada anak-anak karena memang ada hal lain yang harus saya pekerjakan sehingga saya kurang bisa fokus kepada anak. Saya berpesan buat pihak sekolah tidak ada masalah ketika harus menegur anak-anak saya dengan bijak. Baik Pak, mungkin pihak sekolah akan memberi satu kesempatan lagi kepada Mas Faruk. Tadi saya juga sempat memanggil Mas Alif, katanya Mas Alif juga Mas Faruk itu jarang berinteraksi dengan Bapak. Mungkin bisa Bapak ajak bicara supaya Mas Faruk itu bisa memahami keadaan di sekolah maupun keadaan di rumah. Baik. Mungkin itu jika sekali lagi terjadi kejadian lagi mungkin pihak sekolah akan menegur dengan tegas yaitu men-skorsing Mas Faruk. Baik, tidak apa-apa. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Lagi pada apa ini? Salah main game. Wah, main game. Ayo coba kumpul ke sini dulu, Bapak mau ada yang disampaikan. Baik Pak, bentar. Nak Ilham, Nak Faruk, di sini Bapak mau ngomong serius ke kalian. Yang pertama, Bapak mau meminta maaf sebesar-besarnya ke kalian semua karena selama ini kehadiran Bapak di rumah kurang bisa dirasakan oleh kalian semua. Bapak walaupun di rumah sudah langsung fokus sama pekerjaan, Bapak di rumah sudah harus memikirkan tugas-tugas dan kerjaan Bapak yang ada di kantor sehingga perhatian Bapak kurang ke kalian. Di sini Bapak minta maaf ke kalian. Kebetulan hari ini juga tadi Bapak habis dipanggil sama guru kalian dan di situ guru sudah menyampaikan banyak sekali terkait kalian di sekolah seperti apa, dan ada di antara kalian yang ternyata tadi dipanggil sama guru BK ternyata ada masalah sama gurunya. Di sini Bapak mau menanyakan ke kalian siapa tadi yang merasa dipanggil sama gurunya ke ruang BK. Sekali Bapak. Yo, udah besar, tidak apa, silakan jujur, Bapak tidak marah. Ini udah Pak, saya kan tadi dipanggil sama. Nak Faruk ya. Iya. Kenapa Nak Faruk tadi sampai dipanggil ke ruang BK? Tahu Pak, saya tadi langsung pergi meninggalkan kelas Pak. Ya, tadi guru kalian menyampaikan ke Bapak kalau ternyata Nak Faruk di kelas tidak memperhatikan sehingga ditegur sama guru, tapi ketika ditegur bukannya mendengarkan nasihat malah pergi dari
kelas, itu kan tidak sopan, tidak sebagaimana yang Bapak ajarkan ke kalian selama ini. Jadi nah Faruq, tolong nasihat dari Bapak itu didengarkan baik-baik yang kemarin-kemarin, sehingga ketika belajar itu bisa serius, ketika belajar bisa fokus, tidak hanya gamenya terus yang difokuskan, ya, tidak hanya fokus mengajar naik level, tapi naik level yang belajar juga harus ditingkatkan. Tadi guru sudah memberikan masukan juga ke Bapak terkait kalian, terutama buat anak Faruq bisa lebih dikurangi lagi gamenya, ya, biar belajarnya bisa lebih lancar. Memang belajar itu seperti itu, udah enak ya belajar ya. Belajar itu terkadang ada enaknya dan kadang ada tidak enaknya. Ya kalau memang ketemu sesuatu yang tidak enak dalam belajar, ya itulah sebuah proses. Proses itu harus melewati hambatan-hambatan. Hambatan itu terkadang ada yang berat, ada yang ringan. Nah, namun ketika anak-anakku ini semua belajar, nah semuanya harus mampu melewati hambatan-hambatan tersebut. Karena kehidupan kalian kalau setelah sekolah, setelah belajar itu akan lebih keras, akan lebih ekstra dari apa yang kalian temuin di sekolah. Jadi di sekolah inilah tempat pembelajaran kalian, supaya ketika kalian nanti sudah mulai hidup mandiri dan melihat kerasnya dunia ini, kalian sudah siap. Apalagi kalian adalah seorang laki-laki, gitu ya. Kemudian nasihat Bapak buat Nak Ilhan sebagai kakak, mau tidak mau kamu juga bertanggung jawab sebagai kakaknya Nak Faruq. Gimana pun caranya, kalian punya karakteristik yang berbeda, punya sikap yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Harapan Bapak di saat kalian berada di sekolah yang sama, Ilhan juga bisa memberikan nasihat kepada adiknya. Ketika melihat adiknya nakal, jahil di sekolah, ya harapannya bisa dinasihati supaya pelajaran lebih giat lagi. Gitu ya. Ada yang mau disampaikan dari kalian? Saya mau menyampaikan Pak, saya juga merasakan yang Bapak bilang tadi, kalau Bapak terlalu fokus dengan kerjaan ya. Jadi saya dan adik mungkin ngerasa kehilangan sedikit sosok ayah gitu. Jadi lebih fokus dengan diri sendiri, saya lebih fokus banyak baca dan kurang perhatian ke yang lain gitu. Jadi Saya juga seringan main game Pak, karena fokus dengan game saya. Jadi harapannya setelah ini kita sama-sama memaafkan dan sama-sama memperbaiki komunikasi kita di keluarga ini. Semoga di kemudian hari kita diberikan kemudahan untuk segalanya. Iya.